Tadi otak dari samping ya. Dan kalau otak dibelah, ini ada warna merah-merah, ini namanya hipotalamus. Laki-laki ada, perempuan ada, ya. Tapi laki-laki Allah ciptakan hipotalamusnya ya 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Ini hipotalamus. Sebelah mana sih Bu Aisyah? Nah, ini bagian jidat di sini ya. Kita lihat dulu secara 3 dimensinya ya. Ini hipotalamus. Laki-laki ada, perempuan ada. Ya, dan laki-laki 2,5 kali lebih lebar luasnya dibanding perempuan. Nah, kalau seandainya ini hipotalamus laki-laki, ya perempuan itu nggak ada sampai separuhnya. Apa sih fungsi hipotalamus? Fungsinya banyak, tapi untuk kaitan laki-laki dan perempuan kita akan bahas setelah ini. Ya. Ini pusat menjaga keamanan. Anak laki-laki kita itu dan suami Pak Bunda itu jago banget jaga keamanan. Secara fitrah laki-laki memang Allah kasih hipotalamusnya lebih luas 2,5 kali dari perempuan. Artinya laki-laki lebih jago jaga keamanan. Ya. Keamanan apa Bu Aisyah? Ya keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan rumah. Dan kalau misalnya ada bapak-bapak yang kerja pada negara, itu tambah lagi menjaga keamanan negara. Itu jagonya laki-laki. Disinilah laki-laki, disinilah karena makanya laki-laki menjaga keamanan ekonomi, itu tadi dia berkewajiban ya menjemput nafkahnya. Ya. Dia nggak cari ya, dia jemput ya. Dan ini juga mengapa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan karena hipotalamusnya Allah lebarkan. Lebar banget loh, 2,5 kali itu lebar banget. Ini ya. Itulah kadang anak laki-laki ya, pada saat kecil dia suka jagain ibunya tuh sejak kecil kalau ibunya sakit. Misalnya dia bersaudara nih, ya ada anak perempuan, kakaknya perempuan, dia adiknya laki-laki, ya. Pada saat usia itu hipotalamusnya si adiknya ini lebih lebar kan dari kakaknya. Makanya dia lebih peduli sama ibunya, sama siapa kalau sakit, atau bahkan kakaknya sakit. Itu laki-laki. Laki-laki itu hero. Makanya Bunda please, nggak boleh bilangin, kamu ini anak laki-laki, mana tanggung jawabmu, hati-hati. Kalau anak laki sering digitukan, apalagi pas masa remaja, hati-hati, ada penelitian hipotalamus mengkerut. Dan apa yang terjadi? Dia bisa berpotensi menjadi gay. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia. Ya. Walaupun anak laki senang bermain, kenapa? Kan tadi otak kanannya ya, otak kreativitas, otak bermain. Jadi walaupun dia jaga ibunya sambil main juga, tapi dia punya tanggung jawab. Makanya pas remaja laki-laki, dia juga saling menjaga temannya. Tapi di sisi lain dia bersaing. Di otak laki-laki itu ada otak bersaingnya, ada otak kompetisinya karena si hipotalamus ini, karena menjaga semuanya. Jadi jangan heran kalau punya anak laki lebih dari satu kayak saya ya, setiap hari itu bersaing, berkompetisi. Kalau ibunya nggak ngerti, maka marah terus ibunya. Ya, untung alhamdulillah saya sedikit-sedikit ngerti lah otak laki-laki karena anak laki-laki saya banyak, makanya waktu itu saya paksa diri saya belajar tentang otak laki-laki. Ya. Apalagi remaja laki-laki marah bila didesak itu karena apa? Hormon testosteron. Apalagi 2 pekan sekali, 3 pekan sekali, dia tuh lagi tinggi-tingginya Bunda. Ya, kalau biasanya mungkin hari-hari biasa nih sebelum dia mau misalnya mimpi basah itu keluarnya 1 cangkir. Ini pas tinggi-tingginya itu keluarnya 1 galon. Dan salah satu hormon testosteron sifatnya itu dia membuat agresivitas, agresif. Maka anak lagi kalau disuruh didesak, kadang-kadang dia marahin kita. Tapi habis itu dia menyesal, kenapa aku marah ya? Tapi tentunya anak kita mungkin berbeda, sejak kecil dimasukkan oleh ayahnya, akalnya, ya dengan ajaran hormati ibumu, hormati ibumu. Maka mungkin pas remaja, ya dia sudah balik, jadi akalnya sudah juga kuat. Mungkin tidak sampai dia bentak ibunya. Tapi mulai juga gelisah tuh, kesel banget kalau didesak-desak. Itu perbedaannya kalau anak kita didik dari kecil akalnya. Ya, insya Allah saya yakin ya ananda-ananda di SD Salman Al-Farisi ini ya itu akalnya sudah dimasukkan dari kecil. Mudah-mudahan pas dia remaja dia nggak ada ya, kondisi kayak gini. Walaupun mungkin kesal ya. Kemudian apa lagi? Hipotalamus, pusat lapar dan haus. Maka perhatikan makan minum suami, perhatikan makan minum anak laki-laki. Ya. Karena memang laki-laki itu senang diajak dialog pada saat makan. Saya suka agak keras terhadap ini ya. Saya makanya suka kalimatnya pantang, nasihati atau tegur anak laki-laki dalam kondisi lapar dan haus. Dan anak laki-laki pada saat lapar dan haus dia tidak bisa menerima informasi. Makanya kalau lagi belajar online, apa misalnya Ananda lagi murojaah ya mau menghafal, pastikan anak laki sudah makan apa belum. Dia ada tugas nih. Kadang perempuan gini, udah selesaiin tugasnya dulu baru makan. Padahal dia udah lapar banget. Kita perempuan karena hipotalamusnya kecil, ya nggak sampai setengahnya, kita tahan lapar memang kita. Dan kita berpikir udah selesaiin tugasnya dulu kan tanggung baru makan. Laki nggak bisa begitu. Jadi kalau dia udah bilang, Bunda, aku lapar. Oh ya nak, kita makan dulu ya. Kita break dulu ya, kita makan.
Habis itu kita lanjut lagi ya. Itu yang bikin anak laki itu senang belajar bersama bundanya. Gitu, ya. Nah, kemudian pusat tidur, ini pusat tidur. Ya. Maka jangan heran anak laki-laki itu, apalagi pas remaja, ya, remaja laki-laki membutuhkan waktu tidur sekitar 10 sampai 12 jam. Itu kalau pagi-pagi misalnya dia ngantuk-ngantuk, kita cek dulu dia tidurnya jam berapa tuh, hati-hati. Kalau dia tidurnya tengah malam, ya jelas kesininya kan, bahkan bisa subuhnya bablas. Makanya cek juga tuh, dihitung tuh, ya. Subuh ke mundur tuh minimal 10 jam tuh jam berapa, itu ingetin. Istirahat nak. Tapi kadang-kadang misalnya kalau anak laki yang sudah remaja dan banyak tugasnya sampai malam dan dia baru tidur, ya, terpaksa kita bangunkan subuhnya setengah mati ya, tapi tetap sabar bangunkan subuh. Dan ingat, ini bukan anak ini mau membangkang bahwa anak ini durhaka, bukan. Memang waktu tidurnya dia agak panjang sedikit. Karena ini memang sedang, ini pusatnya tidur dan hormonnya lagi tinggi-tingginya. Dan pada saat anak laki misalnya lagi ngikutin belajar online dan dia terkantuk-kantuk, fahamilah. Bukan berarti dia malas, bukan berarti itu yang nggak boleh kita melabel, kamu itu malas, kamu itu nggak perhatikan, oh, kasihan bapak ibu guru, nggak usah digitukan. Fahami aja, oh ya. Bahkan dalam ilmu hipnoterapi, kalau anak ngantuk-ngantuk dengar pelajaran, itu namanya masuk ke kondisi auto-hipnosis. Itu malah masuk di otaknya di bawah sadar. Ya. Kecuali dia mendengkur, itu sudah, dia tertutup sudah di sini, nggak bisa masuk. Ilmu kan mau masuk di sini ya, di depan sini. Ya. Baik, kemudian Profesor Ruben Gore, PhD dari University of Pennsylvania, dengan menggunakan scan otak dan EEG, mengukur aktivitas elektrik pada otak laki-laki dan perempuan pada saat istirahat. Nah, ini dia. Laki-laki, ternyata otak laki-laki dalam keadaan istirahat, 70% aktivitas elektriknya off. Itulah makanya anak remaja laki-laki atau anak laki-laki itu kalau tidur, nggak rasa dia. Punten, begitu juga ayahnya, abinya, atau suami bunda. Makanya jangan heran pada saat ya suami misalnya masuk kamar tidur dan dia terlelap duluan. Itu karena memang pada saat istirahat 70% aktivitas elektriknya off. Saya dulu bunda, walaupun saya sudah dokter, suami saya dokter, tapi ilmu ini kan baru di Indonesia masuk 2006, 2007 gitu ya. Jadi kalau suami saya nikah 92, suami saya tidur duluan, lelap, itu suka iri. Ya Allah, dia tidur duluan, padahal perasaan saya yang bangun duluan dan tidur belakang, masuk kamar belakangan karena bebenah ini bebenah. Kok dia tidur duluan ya? Suka gitu loh. Kenapa? Karena buat perempuan, ya, perempuan, otak perempuan dalam keadaan istirahat, 90% aktivitas elektriknya hidup. Jadi perempuan tuh tidur, 90% aktivitas elektriknya hidup. Makanya perempuan tidur terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Ini Allah desain otak kita begini bunda, agar anak kita pas dia bangun kah, sakit kah, baiknya masih baik kah, bahkan kadang-kadang sudah mahasiswa, anak sakit dia datangi kamar dan kita langsung terbangun. Kenapa nak? Kenapa nak? Misalnya, atau dia ketok-ketok kita dengar, kita, kenapa nak? Itu ibu-ibu tuh. Jadi cuma 10% aktivitas elektriknya off, bapak-bapak 70%. Kenapa begini? Ini tentu yang Maha Tahu Allah kenapa bikin begini. Tetapi di riset berikutnya dengan pengalaman dan sebagainya, ternyata memang bapak-bapak disiapkan untuk istirahat, ya istirahat yang bagus, 70% aktivitasnya off, sehingga besok pagi pada saat otak laki-laki untuk menjaga keamanan rumah, keamanan kesehatan, keamanan ekonomi, ini otaknya sudah cukup istirahatnya. Karena bapak-bapak itu kerja di luar untuk menjemput rezeki, menjemput nafkah, mencari ya, itu berat banget sebetulnya, bersaing di luar sana. Kalau kita perempuan, ya kita tuh pandai jaga sarang, makanya 90% harus hidup ini otaknya. Pas tidur, apalagi pas bangun, karena yang kita jaga serumah aja. Laki-laki keluar dari rumah, itu dia bersaing pada dunia. Itulah makanya dia harus istirahat kayak gini. Wah Isa, suami saya kalau anak saya waktu kecil nih, pas nangis dia yang duluan bangun. Itu alhamdulillah Bu. Itu keren banget itu. Bersyukur banget ibu itu. Itu pasti suami ibu, suami bunda, ya si Abi ini, itu dia paksa kesian dirinya untuk bangun. Karena mungkin anaknya nangis, dia lihat istrinya kecapean, dia paksa bangun. Dan itu capek banget loh laki-laki kayak gitu. Saya juga pernah satu waktu misalnya kecapean, ketiduran, nggak dengar, suami saya bangun loh. Tapi dia nggak langsung ambil anaknya dan kasih misalnya anaknya gantikan popok, dia bangunin istrinya, bangunin saya. Bu, bisa, anaknya bangun, oh saya bangun. Tapi itu pun sudah harus disyukuri. Karena kalau nggak ngerti ini berantemnya gara-gara ini bolak-balik ya, mencela suami. Dia nggak bantuin saya, men. Ya, Oke. Kemudian maaf, ini pusat syahwat birahi memang. Dan pada saat anak laki-laki 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu sekali, ini tegang ini. Makanya pada saat keluar air maninya, dia karena syahwat birahinya meningkat, makanya ya ada mimpi-mimpi erotik. Gitu. Ya.
Makanya mulailah tertarik para lawan jenis. Tapi kan kita misalnya kita jaga sekolah mungkin di SD Salman Al Farisi ini dijaga untuk jaga pandangan, jaga. Tapi secara fitrahnya kayak gini. Walaupun juga canggung, bingung. Makanya kalau sekolah lain, sekolah umum yang tidak punya peraturan-peraturan seperti ini, itulah mereka ya terjadi pergaulan yang laki perempuan tidak, ya begitulah. Tapi tentu harus paham ya, paham. Jadi kalau misalnya ananda kita bilang, Umi, aku suka banget sama teman aku. Siapa nak? Misalnya disebut Aisyah kah atau Aminah. Oh, Masya Allah. Sampaikan begitu. Ada beberapa pasien saya jadi gay. Ini punten banget. Ini cuma mau memberikan informasi saja ya. Karena pada saat dia waktu 6 SD, mungkin dia sudah akil balik ya, sudah. Ya, dia bilang sama uminya, Umi, aku suka sama teman aku. Siapa? Dia sebutlah namanya perempuan. Uminya langsung panik. Nggak boleh. Itu bukan murim kamu. Kamu mainnya sama laki-laki aja. Murim kamu laki-laki. Hati-hati. Karena kaget, uminya agak bentak, itu hati-hati. Otak bawah sadar terbuka. Ya, dan yang ngomong adalah figur otoritas. Ibu, masuk itu. Ya, pernah juga dia pada kelas 7 SMP, dia cerita lagi sama uminya. Padahal mau cerita doang. Apa yang terjadi? Semester 3 jadi gay. Dia berubah orientasi seksualnya pada lahir normal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi gimana Bu Aisyah? Respon aja dengan senang. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya nak, itu fitrah nak. Baru tanya apa yang kamu suka. Ya, dia hafalannya lebih kenceng dari aku, Umi. Oh, dalam hati kita, ya Allah, dia sudah punya standar bahwa perempuan ini, ya, yang dia sukai itu harus lebih dari dia. Itu harus bersyukur. Alhamdulillah nak, ya Allah, Alhamdulillah kamu udah ngerti ya. Ya, dia sholatnya tepat waktu, Umi, ya Allah. Ya, saya kalau dengar-dengar dia ngomong sama bapak ibu guru ya, ustadz-ustazah lembut, Umi, itu berarti kan kita tahu bahwa standarnya bagus toh. Iya, nah, alhamdulillah, Umi paham. Ya, tapi ingat ya, karena ini belum saatnya, maka kalau ya dilarang jumpa hanya berdua saja, itu masuklah di situ. Tapi dengerin dulu apa dia punya standar-standar itu. Gitu. Ya. Dan remaja laki-laki nampak sangat tidak peduli pada orang berdiri di dekatnya. Orang bilang songong. Ya, padahal sebetulnya itu karena emang dia nggak lihat, Bunda. Kenapa nggak lihat? Karena mata laki-laki itu beda dengan kita. Kita, Bunda, kalau lihat ke depan, kanan kiri bisa kita lihat. Ini 180 derajat. Tapi laki-laki matanya kayak terowongan. Dia nggak lihat kiri kanan. Cuman ke depannya panjang laki-laki. Ya, termasuk abinya, siapapun laki-laki. Maka kalau anak laki-laki jalan, terus bundanya ada di samping tuh kayaknya dia nggak lihat, itu bukan dia songong, bukan dia membangkang, bukan dia mau sengaja lewat-lewatin kita, dia nggak lihat. Kalau orang Makassar bilangnya, karena saya orang Bugis Makassar, nggak lihat, kesian, dia nggak lihat gitu, karena dia jalan. Kadang abinya juga begitu, misalnya kadang-kadang kita pernah nih saya sebelum pandemi ya, saya misalnya janjian ketemu di mall gitu, ya ini suami jalan lurus, saya di samping sini nggak lihat. Nggak lihat, padahal sudah ayah nggak lihat karena matanya lurus, istrinya di samping. Ini kalau nggak tahu kesel. Makanya kalau misalnya janjian sama anak laki-laki atau suami, Bunda, ya jangan panggil di samping, cegat dari depan, gitu. Itu jadi dilihat gitu. Karena berantemnya gara-gara ini. Ya. Ini juga makanya ya laki-laki ini juga ya selain dia matanya lurus, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Kenapa? Karena putih-putih mata ini namanya sklera mata pada laki-laki, lebih sedikit bagian putihnya dibanding perempuan. Nah ini lihat nih, kita perempuan lebar Bunda, ya. Laki-laki itu sempit. Nah bagian putih ini yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Cuman karena si putihnya laki-laki sempit, itulah laki-laki nggak senang tatap mata berlama-lama. Jadi maka bagi laki-laki komunikasi tatap wajah dan kontak mata kurang disukai. Jadi Bunda kalau mau kasih nasihat pada anak laki-laki, nggak usah paksa, lihat Umi, lihat Bunda, nggak usah. Laki-laki bisa cuma lihat beberapa detik, abis itu kalau Bunda liatin matanya, karena sklera matanya sempit, dia kemana-mana nanti. Itu bukan berarti dia sekali lagi songong, bukan. Tapi kalau Bunda ngasih nasihat dan Bunda nggak lihat dia, Bunda seolah-olah menulis, anak laki akan lihat kita. Ini berantemnya pada ibu-ibu muda yang mungkin belum pernah belajar ini. Berantemnya gara-gara, lihat Umi, lihat Bunda, iya Allah, anak laki bingung pas dilihatin dia kemana-mana. Saya juga terjadi nih, anak laki-laki saya tuh korban pertama karena saya belum belajar ini. Bayangkan, padahal ini ibunya udah dokter loh, ya belajar anatomi sejak tahun 87, tapi ilmu ini kan berkembang terus, ya Allah, ya Rabb. Saya sekarang kalau bicara sama anak laki-laki, nggak mau saya suruh lihat saya mending saya tulis apa nasihat saya, dia lihat saya nanti. Ya kayak gitu ya Bunda. Karena ini apalagi kalau nanti sudah remaja, testosteron naik, mudah marah, kita paksa lihat muka kita, inilah jadinya bertengkar. Walaupun dia udah tahu ini ibunya harus dihormati, harus disayangi karena yang melahirkan dia, menyusui dan sebagainya. Tapi ini hari yang kayak gini-gini juga harus kita pahami. Ya? Jadi perempuan dewasa juga senang bicara kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Yang termasuk sama
suami, ya nggak usah paksa suami lihat kita, Bunda ya. Tapi kalau Bunda nggak lihat suami, pasti suami lihat Bunda.